Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya, Fenty Novianti, dalam acara Breaking News Nasional di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terupdate hanya untuk Anda. Dan inilah Breaking News selengkapnya. 6 oknum TNI ditetapkan tersangka pada kasus penganiayaan relawan Ganjar di Boyolali. Sebanyak 6 dari 15 oknum anggota Kompi B Yonif Rider 408 Subrasta Boyolali, Jawa Tengah telah ditetapkan tersangka pada kasus dugaan penganiayaan terhadap relawan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD di Boyolali, Jawa Tengah. Kapendam 4 Diponegoro Kolonel Infantri Richard Harrison mengonfirmasi hal tersebut. Richard mengatakan penetapan status tersangka tersebut didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan dari para terperiksa. Sampai dengan saat ini, kata dia, penyidik Denpom 4 Surakarta masih bekerja keras untuk terus mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan. Ia juga mengingatkan mekanisme proses hukum pidana di militer, dimulai dari penyidikan di polisi militer, kemudian melalui papera atau perwira penyerah perkara, dalam hal ini dan Rem 074 WRT, dan selanjutnya akan dilakukan penuntutan oleh auditor militer atau jaksa dan disidangkan di pengadilan militer. Adapun identitas ke-6 pelaku tersebut yakni Prada Y, Prada P, Prada A, Prada J, Prada F, dan Prada M yang merupakan anggota Kompi B Yonif Rider 408 SBH. Setelah ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan relawan Ganjar Mahfud, ke-6 pelaku diserahkan ke auditor militer sebelum disidangkan di pengadilan militer. Kolonel Richard memastikan bahwa proses hukum ke-6 anggota TNI tersebut akan dilakukan secara independen. Diberitakan sebelumnya, 7 relawan Ganjar Mahfud menjadi korban penganiayaan anggota TNI di depan markas Kompi Yonif 408 Rider, Jalan Perintis Kemerdekaan, Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2023 lalu. 2 orang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pandang Arang, Boyolali, sedangkan 5 korban yang lain sudah pulang. Kejadian tersebut diduga dipicu oleh kesalahpahaman antar pelaku dan korban usai mengikuti kampanye pasangan Ganjar Mahfud. Dan di Boyolali, Letkol Infantri Wiweko Wulang Widodo mengatakan bahwa ada 15 anggota yang terlibat dalam penganiayaan tersebut dan langsung diperiksa. Ia mengatakan bahwa insiden ini bermula ketika para prajurit mendengar suara bising dari sepeda motor knalpot brong yang melintas. Prajurit yang tengah olahraga voli lantas memeriksa depan asrama untuk mencari sumber suara. Mereka pun menghentikan dan membubarkan pengendara motor yang menggunakan knalpot brong. Selamat siang Tribuners, saat ini saya berada di depan Batalion Infanteri Rider Kompi 408 Boyolali pada kejadian kemarin. Di sisi lain, aksi pengeroyokan atau penganiayaan tersebut banyak mendapat kutukan. Namun di sisi lain dukungan terhadap TNI juga terus berdatangan. Ini bisa dilihat dari banyak karangan bunga di depan markas Kompi 408. Ini di depan dari barat, bahkan di area-area gedung. Bahkan ada yang rokok.
hitungnya ya. Dari timur 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 biasa. Bang terkenal loh mas. Ya ini mas kayaknya di Bonat. Jadi kan di dalam ini TNI penjaga ketertiban sejati, rakyat anti warwer. Sampun leres Pak. Masih artinya sampean sampun leres Pak. Anda sudah benar Bapak. Wilayah anti warwer. Matur nuwun Pak TNI. Anti kampanye arogan. Oke, sekian Tribuners, terima kasih. Pak TNI ini selamat siang Tribuners, saat ini saya berada di depan Batalion Infanteri Raider Kompi 8408 Boyolali. Pasca kejadian kemarin, di sisi lain aksi pengeroyokan atau penganiayaan tersebut banyak mendapat kutukan. Namun di sisi lain dukungan terhadap TNI juga terus berdatangan. Ini bisa dilihat dari banyak karangan bunga di depan markas Kompi 48. Ini di depan dari barat, bahkan di area-area gedung bahkan ada yang rokok. Tak hitungnya ya. Dari timur 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 biasa. Bang terkenal loh mas. Ya ini mas kayaknya di Bonat.
jika di dalam ini. TNI penjaga ketertiban sejati, rakyat anti warwer. Sampun leres Pak. Masih artinya sampean sampun leres Pak. Anda sudah benar Bapak. Viali anti warwer. Matur nuwun Pak TNI. Anti kampanye arogan. Sebagainya itu kondisinya. Yang kedua memang tadi saya mendengarkan cerita dari Pak Hakim sendiri. Ini cerita demokrasi yang sangat penting bagi kelangsungan negeri ini. Karena itulah TPN Ganjar Mahfud termasuk Mas Ganjar menaruh perhatian sangat penting agar kasus ini bisa segera ditangani dan betul-betul kita bisa memiliki proses politik, proses demokrasi yang betul-betul terbebas dari berbagai intimidasi dan ancaman dari mereka yang seharusnya melindungi seluruh warga negara, termasuk Generation Z yang sekali lagi merupakan segmen pemilih penting di proses politik kita mendatang. Saya kira demikian teman-teman, kami persilahkan Pak Arsyad sebagai Ketua TPN untuk menyampaikan pandangannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Gara, yang saya hormati Mas Adi, Pak Todo, Mas Firman, semuanya, dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semuanya. Selamat siang semuanya teman-teman dari media. Pada hari ini bersama TPN saya mengucapkan juga selamat tahun baru kepada Mbak-mbak, Mas dan semuanya, dan juga keluarga yang ada di rumah dan juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hari ini adalah 43 hari menuju pemungutan suara. Kita di TPN Ganjar Mahfud sedang sebetulnya bersemangat-semangat yang mengisi masa kampanye dengan terus memperkenalkan Mas Ganjar dan Prof. Mahfud ke pemilih dimanapun mereka berada. Dan sosok Mas Ganjar dan Prof. Mahfud yang berasal dari keluarga rakyat, mengerti keresahan hidup sebagai rakyat, dan terus berjuang demi kesejahteraan semua. Yang memang begitu apa adanya, tanpa perlu diubah dengan gimmick-gimmick apapun. Lihat dari kesehariannya dan track recordnya yang panjang dan konsisten, Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, satset selalu gerak cepat mengatasi masalah, tastes tegas dalam penegakan hukum, tegas anti korupsi. Jadi bismillah Mas Ganjar dan Prof. Mahfud bisa menjadi presiden dan wakil presiden kita semuanya, insya Allah. Ibu, Mbak, dan semua para teman-teman di tengah masa kampanye yang sedang semangat-semangatnya ini, kami sangat prihatin atas insiden penganiayaan 7 orang pendukung Ganjar Mahfud di Boyolali, yang 2 diantaranya umurnya masih sangat muda, yaitu masih 18 tahun, seperti yang tadi diutarakan oleh Mas Kana. Kami sangat berharap mereka bisa segera pulih, kembali sehat walafiat seperti sedia kala. Di Yogyakarta, kami sangat berduka atas insiden meninggalnya seorang pendukung Ganjar Mahfud juga di sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan tabah dan dimudahkan.
dalam masa sulit ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk Ibu Bapak Mas Ganjar dan Prof Mahfud dan kami TPN Ganjar Mahfud berdiri bersama para korban dan keluarga mereka. Mas Ganjar dan Prof Mahfud sangat peduli dan memberi perhatian khusus. Kemarin Mas Ganjar sendiri berkomunikasi dengan keluarga korban di Yogyakarta. Malamnya Mas Ganjar bergerak ke rumah sakit di Boyolali untuk menjenguk langsung dan berkomunikasi dengan korban dan keluarganya. Mas Ganjar ingin memastikan bahwa semuanya ditangani dengan sebaik-baiknya. Di satu sisi ini adalah bentuk tanggung jawab beliau sebagai pemimpin atas kejadian yang dialami pendukungnya. Di sisi lain, ini juga perhatian beliau sebagai manusia biasa yang peduli dengan nasib rakyat. Untuk kami, setiap orang pendukung Ganjar Mahfud adalah anggota keluarga besar Ganjar Mahfud. Tindak kekerasan terhadap satu orang adalah kekerasan terhadap seluruh keluarga besar Ganjar Mahfud. Dan kami sangat serius. Kejadian seperti ini jangan sampai terulang kembali. TPN sudah bergerak dan akan terus memberi dukungan dan pendampingan hukum sampai kasus ini tuntas. TPN juga terus berkomunikasi dengan keluarga korban untuk membantu meringankan situasi yang dihadapi. TPN jelas mengutuk kekerasan dan intimidasi dalam bentuk apapun. TPN mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi pemilihan umum termasuk tim paslon 1 dan 2 untuk bersama-sama menghindari dan mengutuk segala bentuk kekerasan, kecurangan, dan pelanggaran. Demi terjaganya suasana pemilu damai, adil, dan martabat. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Ibu Bapak, TPN percaya bahwa TNI dan seluruh aparat penegak hukum serta alat-alat negara lainnya dapat menjaga netralitasnya seperti yang disampaikan oleh para pimpinannya. Dalam kasus Boyolali, kami mengapresiasi gerak cepat TNI dalam menangani. TPN percaya sekaligus meminta agar TNI menangani kasus ini dengan sebaik-baiknya, transparan, dan memberikan rasa adil bagi korban, keluarganya, dan seluruh rakyat Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga, kita kawal amanah pesta demokrasi ini supaya, sekali lagi saya sampaikan, bisa berjalan dengan damai, adil, dan bermartabat. Dan pendukung Ganjar Mahfud untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Setiap perbedaan pendapat harus diselesaikan dengan dialog yang konstruktif, bukan melalui tindakan kekerasan. Demikianlah Ibu dan Bapak, dan setelah ini saya Pak Andika dan lalu Pak Kodu dan juga Pak Firman dan juga nanti ditambah oleh Pak Kara untuk menjelaskan dan juga memberikan tambahan atas yang ada. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1, 2, 3. Rekan-rekan sekalian, yang pertama apresiasi kami yang setinggi-tingginya untuk Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat yang sudah merespon begitu cepat dengan melakukan pemeriksaan terhadap terduga tersangka di Detasemen Polisi Militer di Solo. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi, yang juga seingat saya juga direspon oleh Ketua DPC PDIP Boyolali, Mas Susutio, yaitu adanya klaim yang ternyata klaim penyebab atau kronologi yang ternyata begitu ada penjelasan dari korban minimal dari 2 orang, yaitu Slamet Andono dengan
Diva Arif Ramandani ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Di statement itu antara lain dinyatakan salah satunya bahwa ini adalah kesalahpahaman antara dua pihak. Padahal kan dari video yang beredar, dan video itu beredar lebih dulu dibandingkan dengan statement Komandan Kodim. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan atau tindak pidana penganiayaan. Kemudian dari keterangan saksi pun yang kemudian diucapkan ulang oleh Mas Ganjar dan diucapkan ulang oleh Ketua DPC PDIP Boyolali juga menyatakan hal yang sama. Yang kedua, statementnya juga menyatakan bahwa ini adalah tindakan spontan di mana para anggota yang sedang oknum anggota yang sedang berolahraga ini kemudian keluar untuk menghentikan, membubarkan sampai terjadinya penganiayaan. Jadi ini menurut saya adalah pengambilan keterangan di level bawah. Jadi yang dibacakan oleh Komandan Kodim ini kan sebetulnya hasil laporan dari bawah. Kalau Kompi B, Batalion 408 Raider ini berdiri sendiri, berarti memang dikomandani oleh seorang komandan. Data awal, interogasi awal dilakukan di level Kompi, itu yang kemudian dilaporkan ke atas sampai dengan Komandan Kodim. Jadi kapasitas dari Komandan Kodim pada saat mengumumkan sebetulnya kan bukan sebagai atasan kemudian membubarkan, yang itu semua juga bukan sama sekali bukan kewenangan seorang anggota TNI, sama sekali bukan. Jadi dari sini terlihat ada hal di mana atasan yang berhak menghukum yang kebetulan mengumumkan, tetapi kan yang diumumkan itu menjadi statementnya, bukan lagi menjadi statement para tersangka. Nah ini yang harus dipastikan, dan saya yakin Kepala Staf Angkatan Darat, Panglima TNI akan terus mengawal sehingga prosesnya ini tidak akan misalnya melenceng arah, tetapi benar-benar pada fokus pada kejadian sebenarnya dan sesuai dengan data-data dari saksi. Nah, jadi kembali ke tadi, jadi Komandan Batalion, Komandan Kompi dari oknum prajurit yang diduga sebagai tersangka ini harus memastikan, membantu proses penegakan hukum. Misalnya dari pasal-pasal yang akan dikenakan saja. Ini harusnya bisa menjerat seteliti-telitinya. Para terduga tersangka minimal ini bisa dikenakan pasal 351, yaitu tentang penganiayaan. Yang kalau korbannya mengalami luka berat, itu ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun. Kemudian pasal 170 KUHP. Tadi pasal 351 KUHP. Pasal 170 KUHP melakukan tindak kekerasan bersama-sama, ini juga diancam dengan hukuman apabila korbannya luka berat, ini sampai dengan 9 tahun. Belum lagi ada, jadi ada yang juga bisa dikenakan dengan pasal 56 KUHP atau turut serta membantu sebuah tindak pidana, yaitu mereka-mereka yang ada di sekitar situ, di dalam markas Kompi B ini, yang melihat, mengetahui tindak pidana itu sedang terjadi, tapi tidak melakukan apapun untuk mencegah. Dan ini semua harus dilakukan secara teliti, sehingga semua yang terlibat ini bukan hanya yang melakukan tindak penganiayaan, tetapi juga yang membantu tindak pidana penganiayaan ini terjadi.
dan tidak ada yang menghentikan. Nah, kemudian jadi ini yang menurut saya minimal pasal 351 KUHP, junto pasal 170, tapi juga ada pasal 56 KUHP. Dan juga yang jelas kita akan selalu mengingatkan melalui tim hukum dipimpin oleh Mas Todo Mulya Lubis bahwa memang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 97, khususnya pasal 183, ini memungkinkan penggabungan antara gugatan ganti rugi dengan tindak pidananya. Dan kita akan memastikan, tim hukum akan mengingatkan untuk melaporkan ini kepada Ketua Majelis Hakim sebelum nanti auditor pada saat persidangan ya. Auditor ini kalau di peradilan umum adalah jaksa. Sebelum nanti auditor membacakan tuntutan pada terdakwa. Ini kita pastikan tim hukum akan mengingatkan sehingga kita bisa melaporkan kepada hakim ketua untuk memasukkan ini menjadi sebuah gugatan yang digabungkan antara pidana dengan ganti rugi. Jadi hal-hal inilah yang kemudian kita akan kawal, termasuk salah satu kemungkinan adanya pasal tambahan, yaitu pasal 333 KUHP, yaitu merampas kemerdekaan dengan menyekap, dan apabila yang dirampas kemerdekaan dan disekap ini kemudian luka berat, jadi tuntutan hukumannya juga 9 tahun. Jadi ini semua akan dipertimbangkan oleh tim hukum dalam melakukan pembelaan terhadap para korban, sehingga pada saat persidangan dimulai dari penyidikan sampai dilimpahkan berkas ke pengadilan nanti kita mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan kita mulai dari sekarang untuk memastikan pelimpahan berkas dari penyidik, yaitu polisi militer, ke auditor, itu sudah meliputi semua pasal yang menurut tim hukum pantas dikenakan kepada para tersangka. Demikian dari saya sementara. Oke, kawan-kawan sekalian, saya juga mengucapkan selamat tahun baru pada semua. Kita seharusnya berada di rumah, tapi ya keadaan memaksa kita untuk ada di sini. Nah, tadi Pak Arsyad, Ketua TPN sudah menjelaskan banyak hal mengenai apa yang terjadi dan apa yang sudah dilakukan, baik oleh Pak Ganjar maupun oleh tim TPN sendiri. Nah, Pak Andika juga sudah sangat detail masuk pada aspek-aspek hukum, dan mungkin tidak banyak yang saya bisa kemukakan tentang kesempatan ini. Tapi izinkan saya, saudara-saudara sekalian, untuk melihat kasus Boyolali ini dalam perspektif yang lebih prinsipil. Karena peristiwa Boyolali ini akan terus menarik perhatian publik. Karena memang sangat serius, sangat prinsipil, tidak bisa dibiarkan, dan harus ditangani dan dimitigasi impact-nya. Karena ini tidak boleh menjadi bola salju. Bola salju yang melebar kemana-mana, dan kalau itu menjadi bola salju, dia akan mempengaruhi iklim pemilu yang bebas, damai, dan tertib. Nah, saya sengaja menekankan hal ini. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara demokrasi ketiga di dunia. Dunia itu melihat India, melihat Afrika, dan melihat Indonesia sebagai model demokrasi. Kita ini termasuk yang dianggap sukses sebelumnya. Walaupun belakangan ini demokrasi di Indonesia mengalami banyak sekali regresi. Nah, kita sedang di-challenge. Kita tidak ingin dunia internasional melihat pemilu di Indonesia sebagai pemilu yang tainted, pemilu yang cacat, pemilu yang bermasalah, karena intervensi kekuasaan dan netralitas yang tidak terjadi. Nah, peristiwa Boyolali ini akan menjadi salah satu evidence, salah satu bukti di mana integritas pemilu itu tainted, integritas pemilu itu bermasalah. Nah, ini yang menyebabkan kami ngotot sekali. Kami sangat keras menuntut supaya kasus ini diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, kita tidak ingin
status kita itu melorot ke bawah. Karena ini akan berdampak terhadap keberlanjutan program pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Suka atau tidak suka akan seperti itu. Ya, jadi ini dalam perspektif yang lebih global saja. Saya ingin mulai dari itu karena tadi Pak Haisat sudah bicara cukup banyak, Pak